kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah
Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, saya tadi waktu memuji menyembah Tuhan, saya itu sangat emosional ya. Saya teringat dengan perkataan dari seorang hamba Tuhan yang bilang begini, kamu mungkin gak punya apa-apa, harta, benda, jabatan atau kehormatan atau kekayaan, tapi kamu masih punya hati. Kamu masih punya hati yang bisa kamu persembahkan untuk Tuhan. Amin. Jadi jangan karena kaya baru kita memuji Tuhan. Jangan karena kita jabatan baru kita memuji Tuhan. Sekalipun tidak punya apa-apa, kita masih punya hati. Amin. Berikanlah hatimu itu untuk Tuhan. Persembahkanlah hatimu untuk Tuhan. Amin. Makanya tadi waktu lagu mengikut Yesus, mengiring Yesus, ya itulah yang kita mau kerjakan dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagi kita semua. Baik, kita masih di dalam tema yang sama di sepanjang bulan ini. The best, balik dulu ya. The best treasure of all, harta yang terbaik, tentu saja harta yang terbaik apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Apa harta kita yang terbaik Bapak Ibu? Haleluya. Apa harta kita Bapak Ibu? Apa harta yang terbaik? Haleluya. Apa harta yang terbaik Bapak Ibu? Emas? Apa harta yang terbaik? Kehidupan, terus apa lagi? Haleluya. Tentu harta yang terbaik apalah? Mengenal Yesus. Amin. Itulah harta yang terbaik. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik, kita akan melanjutkan bahwa di minggu yang ketiga kita belajar tentang terang yang menghalau kegelapan. Ya, the light that dispels darkness. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini saya buat contohnya saja ya, langsung karena saya pernah melihat. Kalau saudara nanti ada satu kesempatan, mungkin kalau di sini sebagian sudah bekerja di pabrik Jordan, jadi sudah tahu. Bagi nanti saudara yang punya kesempatan untuk melihat di pabrik roti Jordan itu, kalau saudara masuk di sebelah kanannya itu, di sana ada, kalau kita bahasa sederhananya genset ya. Tapi sebenarnya itu adalah pembangkit ya listrik diesel ya. Kenapa ditaruh di situ? Ditaruh di situ sebagai pembangkit listrik cadangan. Kalau apa? Kalau terjadi pemadaman listrik ya ada energi cadangan. Apalagi kita tinggal di Indonesia, apalagi tinggal di tebing ini saudara, seringkali terjadi pemadaman. Di daerah saya ya, di perumahan Meranti Permai, itu listrik seringkali padam saudara. Tadi pagi Bu Istinop udah mulai memarah dia. Bayangkan masih 6:30 listrik udah padam saudara. Listrik padam bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali. Bahkan dari pagi tadi sampai jam 9 sebelum saya berangkat ada 4 kali listriknya padam. Mati. Gak berapa lama hidup lagi. Mati lagi, gak berapa lama hidup lagi. Nah, tentu di tempat-tempat ya, gak hanya di pabrik Jordan ya, bahkan mungkin di perkantoran yang besar, mungkin pabrik lain juga, itu pasti ada pembangkit listrik cadangan. Kenapa? Untuk mengatasi kalau terjadi pemadaman, operasionalnya nggak berhenti, ya kantor tersebut nggak berhenti, pabrik tersebut juga tidak berhenti. Nah, itu sangat dibutuhkan pembangkit listrik cadangan. Nah, hanya saja Bapak Ibu, kalau kita di Indonesia lazim ada itu. Tapi di Amerika Serikat, ya, bahkan 50 tahun yang lampau pun sesuatu yang tidak lazim kalau terjadi terjadi pemadaman listrik. Oleh karena itu, di Amerika 50 tahun yang lampau, gedung-gedung perkantoran, gedung-gedung besar pabrik, mereka tidak menyediakan adanya pembangkit listrik cadangan karena di sana nggak akan ada pemadaman. Hanya saja satu kali peristiwa, ya ini pada tahun, ya skip silakan ya. Nah, pada tahun 1977 terjadi ada gangguan listrik, ada petir yang menyambar suatu gardu
Sehingga hampir sebagian besar kota New York City itu terjadi pemadaman. Tidak ada energi cadangan, tidak ada kantor-kantor tersebut menyediakan adanya genset, sehingga ketika listrik padam, benar-benar ini seluruh kota New York gelap gulita. Nah, ternyata di dalam keadaan pemadaman itu yang terjadi kurang lebih 25 jam, banyak hal terjadi, saudara. Skip ya, boleh lihat. Karena nggak ada pembangkit listrik cadangan. Ketika padam listrik tersebut, ya mati total. Nah, 7 juta orang tidak memperoleh aliran listrik. Bahkan 800.000 orang terperangkap di dalam kereta bawah tanah, dan ribuan orang terjebak di dalam lift dari gedung-gedung yang bertingkat tinggi. Kenapa? Nggak ada pembangkit listrik cadangan. Karena nggak akan pernah mungkin ada pemadaman listrik di Amerika, sehingga tidak perlu disediakan pembangkit listrik cadangan. Nah, sebagai akibat ini yang terjadi kemudian, nah ini yang bahayanya. Sebagaimana nanti kalau saudara baca Google, saudara akan menemukan pada peristiwa itu, pada tahun itu, malam itu telah terjadi perampokan dan pembakaran terhadap toko-toko di berbagai penjuru kota New York. Ya, keadaan gelap gulita, saudara. Gelap gulita. Nggak ada energi cadangan, nggak ada mesin genset, saudara. Lanjut. Lebih dari 1.600 toko dirampok, dan lebih dari 1.000 bangunan dibakar. Sekitar 4.000 orang pelaku kejahatan ditangkap. Saudara, ini luar biasa. Nanti kalau saudara nonton, dibaca, bisa silakan. Oh, ini dampaknya luar biasa sekali. Mungkin di tebing nggak ada 1.600 toko ya. Ini 1.600 toko dirampok, 1.000 bangunan dibakar, pelaku kejahatannya 4.000 orang. Bayangkan itu. Ini kalau orang Indonesia bilang aji mumpung gelap, nggak ada lampu, nggak ada cahaya, sikat semuanya. Dalam satu malam tersebut, kriminalitas itu melonjak sedemikian pesat. Bukan berarti sebelumnya di kota New York ini nggak ada kriminalitas ya, nggak ada kejahatan, ada. Tetapi hanya hitungan 24 jam saja, kriminalitasnya itu meningkat sangat begitu pesat. Ya, ini hanya dalam satu malam, saudara. Listrik padam, tidak ada pembangkit listrik cadangan, semua gelap gulita. Dalam satu malam terjadi kejahatan yang sangat besar. Bahkan pelakunya sampai 4.000 orang. Itu kejahatan mana itu, saudara? Dalam satu malam pelakunya kejahatannya 4.000 orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, next ya. Kerugian yang terjadi itu mencapai 300 juta US dollar atau sekitar 4,5 triliun. Luar biasa ini. Kerugiannya ini hanya dalam 24 jam itu, saudara. Karena listrik nggak ada, padam. Kerugiannya itu sampai mencapai 4,5 triliun. Luar biasa ini. Ini kalau dibelikan kerupuk tenggelam tebing tinggi, saudara. Uangnya sebanyak ini, saudara. Sangkin kerugiannya segitu besar. Hanya dalam satu malam. Karena nggak ada listrik, gelap gulita. Nah, next ya, kegelapan selama 25 jam tersebut mengubah perangai orang secara sangat luar biasa. Kan cuma 24 jamnya aja ya, padam lampu, nggak ada listrik, nggak ada pembangkit listrik cadangan, gelap gulita benar. Hanya dalam waktu itu, Bapak Ibu, mengubah perangai orang secara sangat luar biasa. Dan yang kemudian membawa dampak yang sangat negatif terhadap keamanan masyarakat. Di waktu yang gelap-gelap itu, saudara, mengubah perangai banyak orang. Harusnya aman, gara-gara gelap, hilanglah keamanan itu, saudara. Luar biasa ini, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, dari sini, next ya. Ada seorang yang bernama Charles River, dia seorang editor. Dari peristiwa ini
Ada banyak penelitian-penelitian sosial dilakukan. Bahkan ada banyak artikel-artikel diterbitkan. Nah, oleh Charles River Editors dikumpulkan artikel-artikel tersebut dalam suatu buku yang berjudul The New York City Blackout of 1977 ya. Di dalam buku tersebut, di awal buku ada kata-kata yang seperti yang ada saudara lihat. Dia katakan begini, di sepanjang sejarah terang itu diasosiasikan dengan kebaikan dan kegelapan memiliki konotasi kejahatan. Ya itulah orang 1 kali 24 jam saja saudara merubah perangai banyak orang ya karena gelap. Hal ini bukanlah suatu kebetulan, mengingat karena memang banyak perbuatan buruk yang terjadi dalam dunia dengan berlindung di bawah tudung kegelapan. Tidak mengherankan jika peradaban selalu menghargai kemampuan untuk menjaga agar terang selalu tersedia. Terlebih lagi ketika matahari sudah terbenam dan dunia menjadi gelap. Sama seperti api yang menyala-nyala di mulut gua itu akan mengusir hewan buas yang berkaki 4. Demikian pula diyakini secara luas bahwa lampu listrik dapat mencegah tindakan manusia yang hendak melakukan perampokan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ini luar biasa sekali apa yang dia sampaikan ini. Ternyata gelap itu berbahaya, saudara. Terang itu membawa kebaikan. Nah, kita hari ini juga belajar, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau tadi di kehidupan kita itu secara harfiah kita perlu terang, tentu kita perlu sinar matahari, ya kan? Kalau nggak ada sinar matahari, kita nggak bisa melihat. Kalau tidak ada lampu listrik, kita tidak bisa dapat melihat ataupun api unggun. Nah, secara literal, secara harfiah kita sangat membutuhkan ini yang namanya terang dalam kehidupan kita. Ada di sini yang bersedia untuk hidup dalam gelap-gelapan, saudara. Coba Anda bayangkan kalau matahari tidak ada. Coba Anda bayangkan kalau lampu ini tidak ada. Atau kalau tidak ada api, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saudara suka? Kalau tidur malam saudara suka. Tapi kalau setiap hari nggak bisa melihat apa-apa, nggak bisa tahu membedakan yang mana ini kursi, yang mana ini meja, itu pasti tidak enak. Benar saudara? Itu sebabnya sangat kita perlu terang itu, Bapak Ibu. Nah, demikian juga next ya. Ya, terus ya. Nah, demikian juga kita perlu terang yang namanya secara kiasan atau metafora. Apa itu? Itu adalah terang yang dimaksud yang menggambarkan pribadi Allah. Kalau secara kehidupan harfiah kita itu perlu terang, listrik, lampu listrik, sinar matahari, api unggun, tapi juga dalam secara kiasan kita juga perlu terang dalam kehidupan rohani kita, Bapak Ibu. Terang yang dimaksud adalah terang yang menggambarkan pribadi Allah. Secara kiasan atau metafora, Allah itu adalah bagaikan terang yang sangat diperlukan umat manusia di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkan terang, sebab kalau terang tidak ada, maka kehidupan kita tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Demikian juga kita perlu terang di dalam kehidupan rohani kita. Karena kalau tidak ada terang itu, kehidupan kita tidak akan bisa berjalan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita sangat memerlukan terang itu, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk itu hari ini kita akan belajar belajar tentang siapakah pribadi Tuhan, karena di dalam Yohanes, next ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, saya undang kita bangkit berdiri, kita mau baca firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, kita mau baca firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, kita semua mau baca-baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia.
siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, silakan duduk. Nah, di sini Tuhan Yesus di ayat 12 ini mengungkapkan tentang siapa dirinya. Di sini Tuhan Yesus mengungkapkan siapa dirinya dengan kalimat berkata, akulah. Dia mengungkapkan siapa dirinya dengan berkata, akulah. Dan setiap kali ada pengungkapan kata akulah, itu selalu disertai dengan kiasan atau metafora. Di 2 minggu yang berlalu, saudara kalau masih ingat, apalah Yesus katakan? Akulah apa? Roti kehidupan. Dan yang kedua akulah, waduh baru seminggu yang lalu saudara udah lupa. Akulah, Bu Ani tolong silent, kita uji yang lain ini. Akulah, apa yang kedua saudara? Kalau saudara ibadah minggu lalu, apa yang kedua? Yesus ungkapkan dirinya apa? Akulah. Ada yang masih ingat? Nggak ada. Oh, kalau firman Tuhan cepat kali kita lupa. Tapi kalau bonus pasti ingat. Akulah apa? Apa? Pokok anggur. Nah, jangan lupa saudara. Ya. Jangan lupa saudara. Nah, setiap kali Yesus mengatakan dirinya akulah, mengungkapkan siapa dirinya akulah, selalu ada kiasan di baliknya, ada metafora. Dia mengatakan akulah roti kehidupan. Itu di minggu yang pertama kita belajar. Lalu di minggu dia berkata, akulah pokok anggur yang benar. Dan yang kemudian yang hari ini kita belajar, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan berkata, akulah terang dunia. Kita perlu tahu siapa Tuhan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, tentu kita akan lebih menyukai pribadi tersebut. Tentu kita akan sungguh-sungguh hidup mengasihi pribadi tersebut. Next ya, sehingga ini yang terjadi dalam hidup kita kalau kita mengenal siapa Yesus itu. Seperti yang terjadi dalam kehidupan Paulus. Dia katakan apa? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena Paulus mengenal siapa Tuhan, sehingga dia menghargai pribadi Tuhan sebagai harta yang paling berharga. Yang lain itu rugi. Yang lain itu rugi. Ini. Nah, kita perlu mengenal siapa Yesus, supaya kita menghargai Yesus sebagai pribadi, harta yang paling berharga. Sehingga kita seperti Paulus, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itulah adalah harta yang paling berharga. Nah, makanya tadi saya juga dalam pujian itu saya menangis. Sekalipun tak punya apa-apa, aku masih punya Yesus. Sekalipun aku kekurangan, aku masih punya Yesus. Sekalipun aku tidak memiliki harta apapun, aku masih punya Yesus. Yesus lebih berharga dari apapun Bapak Ibu. Haleluya, amin. Amin. Waktu kemarin ada acara yang pergi di Batam itu saya sangat disegarkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan selama pertemuan tersebut. Saya semakin kuat dan teguh untuk terus mengiring Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam 2 minggu yang lewat kita mengenal siapa pribadi Yesus. Next Yan. Nah, Yesus adalah roti kehidupan. Yang dimaksudkan bahwa Yesus adalah jawaban bagi dunia yang lapar akan kebahagiaan. Yang kedua, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Sedangkan kita adalah carang-carang dari pokok anggur tersebut. Itu yang diambil dalam Yohanes pasal yang 15 ayat 1-8.
Di sini Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hanya bila manusia memiliki relasi dengan dirinya, barulah mereka akan mengalami kehidupan yang bermakna. Bukan hidup sekedar hidup, itu bios, itu biologi. Tetapi zoe, kehidupan yang bermakna, bukan hanya sekedar hidup, ngantor, apalagi bekerja, punya anak, lahir, itu biasa. Itu biasa aja, itu kehidupan yang normal. Tapi memiliki kehidupan yang bermakna. Nah itu, kalau kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Dan yang ketiga, karena kan kita di sepanjang bulan ini akan belajar tentang di dalam Injil Yohanes, 7 kali Yesus mengatakan dirinya akulah. Dia mengungkapkan dirinya dengan akulah, lalu diselingin dengan metafora kiasan. Jadi sepanjang bulan ini saudara harus ingat ke-7 akulah ini. Supaya saudara semakin mengenal siapa Yesus, sehingga yang lain saudara anggap itu rugi, mengenal Kristus Yesus itu adalah keuntungan. Yang ketiga ini kita belajar, dikatakan bahwa Yesus tadi, Balian, dikatakan bahwa Yesus adalah terang. Lagi, next, kembali lagi, akulah terang dunia. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus ketika berkata bahwa dirinya sebagai terang dunia? Nah, dengan mengamati ayat yang baru saja kita Bapak Ibu bersama-sama kita baca, di dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat, next Yan, terus mengapa Yesus menyebut dirinya adalah sebagai terang dunia. Next terus. Dan Yesus adalah terang dunia karena yang pertama Tuhan Yesus datang itu untuk memerdekakan umat manusia. Memerdekakan manusia dari apa? Memerdekakan manusia dari kegelapan yang menyelimuti hidup mereka. Kegelapan yang menggambarkan kejahatan, ya kan, di mana ada kegelapan pasti banyak kejahatan. Betul atau betul? Makanya dibilang dunia black market. Market yang gelap. Nah, itu dia. Makanya kalau yang black gelap itu pasti banyaklah di situ kejahatan, ya kan? Apalagi kalau yang pacaran suka di tempat-tempat gelap, nah itu banyak kejahatannya. Kalau tempat terang yang ada, saudara. Ya, memerdekakan dari apa? Memerdekakan manusia dari kegelapan. Kegelapan yang menggambarkan kejahatan, kebutaan terhadap kebenaran, serta kebinasaan oleh keberdosaan. Untuk itu dikembali di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 tadi dikatakan Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia, siapa yang mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Kalau suatu ruangan tanpa diterangi oleh cahaya, apapun yang ada di dalamnya akan berada dalam keadaan gelap gulita. Kita praktekkan. Yan, tolong matikan semua lampu. Matikan lampu proyektor. Kita uji, benar tidak saudara? Ya, kita matikan dulu semua saudara ya. Ya, matikan dulu proyektornya ya. Ya, matikan semua lampu yang bersinar. Ya, gak apa-apa. Kita uji saudara. Tapi sayangnya masih ada cahaya di sana ya saudara. Kalau seandainya semua ini tidak ada cahaya sama sekali, bisakah saudara menunjukkan kepada saya yang mana kursi, yang mana meja? Kalau seandainya ruangan ini gelap semua sama sekali, bisakah Anda dari posisi Anda menemukan jalan pintu keluar? Kenapa? Kenapa? Saudara dalam keadaan gelap. Tolong nyalain lagi ya. Udah ya, kita uji coba. Sekarang kita nyalakan lagi. Nampak wajah-wajah saudara yang ganteng itu ya kan? Nampak wajah-wajah saudara yang cantik itu. Nampak wajah yang bersinar saudara. Nah saudara, berarti untuk mengusir kegelapan apa yang diperlukan? Apa yang diperlukan?
cahaya, terang. Oke ya, nggak apa-apa lah yang itu udah mati ya. Nanti bisa lagi dihidupin ya. Oke. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita berada dalam kegelapan, kita tidak tahu membedakan yang mana ini, yang mana itu. Kan kalau kita berada dalam kegelapan, kita pun tidak tahu arah mau keluar atau arah mau melangkah kemana. Karena kita tidak memiliki cahaya. Dan itulah Bapak Ibu, saudara-saudari, keadaan hidup seseorang yang berada dalam kegelapan. Ia tidak tahu membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang benar. Sebab dia berada dalam kegelapan. Ia tidak tahu arah hidupnya mau kemana. Tujuan melangkah karena berada dalam kegelapan. Kalau gelap, yang ada apa yang terjadi? Saudara ketika berjalan dalam kegelapan, tabrak sana, tabrak sini. Betul? Ya, karena kita dalam keadaan gelap. Berjalan, gerbak, gerbuk, gerbak. Tetapi kalau ada terang, ada cahaya, langkah saudara itu gak akan pernah lagi tabrak sana, tabrak sini. Oleh karenanya tadi seperti lagunya tadi kan, apa tadi ada firmanmu itu seperti pelita bagi kakiku. Betul? Itu yang akan menerangi langkah hidup kita. Nah, kegelapan hanya akan bisa dihalau kalau hadirnya terang. Ketika terang tidak hadir, yang ada kegelapan, maka kita tidak tahu akan pergi kemana. Tetapi kegelapan itu akan sirna, akan berlalu ketika apa? Terang itu hadir. Amin Bapak Ibu. Hanya ketika terang itu hadir, kegelapan itu akan berlalu. Kegelapan itu akan sirna Bapak Ibu saudara-saudari. Next Yan. Orang yang berada dalam kegelapan tidak mengetahui arah yang seharusnya. Ia juga tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ya, orang dalam kegelapan gak akan tahu. Next Yan. Dan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus adalah terang dunia karena ia datang ke dunia untuk memberi pengharapan kepada umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi pengharapan kepada umat manusia. Ini tentang pengharapan ini luar biasa ini Bapak Ibu. Ada satu kisah, next Yan. Ya, ini pengharapan yang dialami oleh para pekerja tambang tembaga di Chile, Amerika Selatan, yang mereka terjebak 700 meter di bawah permukaan tanah dan berada dalam kegelapan total selama berhari-hari. Hari itu tepatnya tanggal 5 Agustus tahun 2010, 33 orang pegawai pertambangan tadi ini bekerja di bawah permukaan tanah. Nah, mendadak terowongan tempat mereka berada itu mengalami keruntuhan. Sebagai akibat, mereka terperangkap dalam terowongan yang runtuh tersebut dan berada 5 kilometer dari mulut terowongan. Wow, itu jauh sekali ke dalam, ke bawah saudara. Tiba-tiba runtuh. Apa yang terjadi? Kegelapan total. Nah, upaya penyelamatan pun segera dilakukan, namun tentu bukan pekerjaan yang mudah karena di mana posisi pekerja yang terjebak itu juga nggak diketahui. Kan mereka di bawah permukaan tanah, runtuh tiba-tiba. Di mana mereka nggak tahu. Selain itu, tidak ada juga sarana komunikasi yang menghubungkan tim penyelamat dengan para pekerja tadi. Nggak ada komunikasi. Kalau masih ada handphone, kami di sini ya, masih ada di bawah ya, masih ada, bisa. Sehingga bagaimana keadaan mereka, apakah masih hidup atau tidak, nggak diketahui, nggak ada sarana komunikasi.
Dan selain itu juga tim penyelamat juga tidak dapat menggali asal-asalan, sebab jarak tempat runtuhnya terowongan tadi sampai di mana posisi mereka itu sangatlah jauh. Nah, sementara dalam kegelapan, Luis Urzua, yaitu mandor yang memimpin 30 orang tadi itu, mengumpulkan para rekan-rekannya yang terjebak di dalam situ, saudara. Nah, beruntung sekali tidak seorang pun di antara mereka yang terluka. Hanya saja mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Jadi kalau saudara Google, lucu mereka itu di dalam runtuhan terowongannya itu, mereka masih berfoto, saudara, dalam kegelapan itu, saudara ya. Nah, saudara, beruntung ya saudara, mereka itu tidak ada yang terluka, walaupun mereka ada di sana bersama-sama, tapi sayangnya mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Nah, yang kemudian jumlah makanan dan air minum yang mereka miliki sangat terbatas. Nah, ini persoalannya. Tenaga baterai juga pada lampu tambang yang mereka bawa itu juga akan segera habis. Saudara, kalau dalam kegelapan, tanpa komunikasi, tanpa makan minum 2-6 jam masih oke lah ya. Masih tahan lah ya. Tapi kalau 1 hari tahan, saudara? Nggak ada alat komunikasi. Gelap, makanan minuman terbatas, kira-kira menyenangkan, saudara? Siapa di sini yang sepakat menyenangkan, Pak? Pasti tidak. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari, bayangkan hal ini terjadi dalam kehidupan mereka. Tentu ini menjadi saat-saat yang tidak mudah. Terlebih lagi, ke-33 orang ini tidak mengetahui sampai berapa lama mereka dalam kondisi seperti itu. 5 hari, 10 hari, jangan-jangan sebulan, atau jangan-jangan tak ada seorang pun di antara mereka atau para regu penyelamat itu yang akan menyelamatkan mereka, yang mengetahui posisi mereka. Apakah yang jangan-jangan apakah orang di luar sana itu akan mencari kami ya di dalam sini yang terperangkap sekian ratus meter ini? Mereka juga nggak tahu. Saudara, kalau hidup dalam ketidakpastian seperti itu, apa yang akan saudara lakukan? Terjebak dalam kegelapan ini, nggak tahu. Jangan-jangan orang di sana bilang, udahlah doakan aja, udah nggak mungkin lagi diselamatkan. Hari berganti hari tanpa ada kepastian, yang ada hanyalah kesunyian dan kegelapan tanpa mengetahui apa yang harus mereka lakukan. 10 hari berlalu tanpa ada tanda-tanda bahwa mereka akan tertolong. Yang ada hanyalah kegelapan, suhu udara yang mulai memanas, ya, kesunyian dan persediaan makanan dan air minum yang semakin menipis. Dan mereka hanya menunggu tanpa mampu berbuat apapun. Nah, saudara coba bayangkan betapa menekannya situasi tersebut. Mungkin kalau sebagian orang udahlah pasrah. Atau yang lain udah mulai, Tuhan, berdoa dia, kalau Tuhan izinkan biarlah aku ketemu sama anakku, sama istriku, sama ayahku. Mungkin karena itu nggak tahu, nggak, dalam 10 hari telah berlalu dalam keadaan yang sedemikian. Nah, hari ke-16 pasca mereka terperangkap, nah lambat-lambat mereka sudah mendengar suara mesin bor yang sedang mengebor tanah dekat tempat mereka berada. Nah, ke-33 orang tersebut berharap bahwa mata bor tersebut itu akan menuju ke tempat mereka berada. Nah, memang di dalam hari-hari itu yang mereka dapat lakukannya itu tadi, seperti yang saya bilang tadi, berdoa terus-menerus, meminta pertolongan Tuhan. Nggak ada yang mereka dapat lakukan kecuali berdoa ya Bapak Ibu. Nah, hari ke-17 suara bor itu semakin lama terdengar semakin keras dan semakin bertambah keras. Dan akhirnya tanpa mereka pernah dapat bayangkan sebelumnya, mata bor yang digunakan oleh tim penyelamat itu berhasil menembus langit-langit dari terowongan tempat mereka sedang berada. Next ya. Nah, ini saudara, Anda bayangkan mereka terjebak di sini, saudara, di atas permukaan. Gelap gulita. Nah,
akhirnya tanpa mereka pernah dapat bayangkan sebelumnya, mata bor yang digunakan oleh tim penyelamat itu berhasil menembus langit-langit dari terowongan tempat mereka sedang berada. Nah, segera mandor Urzua mengambil alat kerja yang mereka miliki dan memukul mata bor tersebut supaya tim penyelamat yang berada jauh di atas mereka mengetahui bahwa bor tersebut telah tiba di tempat para pekerja itu berada. Mata bor pun berhenti berputar, suatu pertanda bahwa orang-orang yang berada di atas sana itu telah menerima pesan yang disampaikan oleh mandor Urzua. Mata bor itu pun secara berlahan-lahan mulai ditarik ke atas, dan yang kemudian ya ada lubang yang dibuat oleh mata bor tadi berubah menjadi sebuah lubang cahaya yang berdiameter sekitar 15 cm. Kalau kita bayangkan berada dalam kegelapan yang pekat seperti itu, ada secercah cahaya. Apa yang akan muncul di hati saudara? Harapan. Ternyata masih bisa hidup. Kalau saudara ke laut, atau saudara nggak usah ke laut lah, saudara pergi aja ke kebun karet yang di mana paya apa ini ya. Saudara masuk ke dalam, itu kan kegelapan total. Kalau saudara sedang berjalan di situ, kegelapan total, apa yang saudara rasakan? Ketakutan. Tetapi kalau saudara lihat lampu sepeda motor lewat situ, apa yang muncul? Harapan, ada orang. Saya pernah menemani Bu Istinop ya, Bu ya, kita pernah ya ke kampung orang itu nggak tahu saya di mana. Masuknya intinya dari paya pasir itu ya ke atas. Masuk ke dalam saudara kebun karet sawit, nggak ada lampu saudara, gelap total. Pekat gelapnya. Takutlah saudara. Tapi kalau udah mulai ada kereta yang lewat, ada harapan. Nah, sama yang dialami oleh 17 orang yang terjebak di bawah sini. Ketika mata bor itu tersebut akhirnya berhenti tepat di atas mereka yang tanah tertimbun tadi, dan ketika ditarik ada lubang berdiameter 15 cm, timbul pengharapan. Saya waktu mendengar cerita ini, saya membayangkannya itu. Pasti keadaannya begitu menekan dalam keadaan yang begitu. Tetapi ketika mereka melihat cahaya, saya bisa membayangkan betapa bersukacitanya mereka. Ada harapan, kami masih bisa hidup. Setelah selama 17 hari para pekerja tersebut sama sekali tidak melihat cahaya dari luar, sekarang mereka melihat setitik sinar yang berasal dari lubang setinggi 700 meter di atas mereka. Setitik cahaya kecil yang sangat berharga, karena cahaya itu berarti ada pengharapan bagi mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari ya, ada harapan di sini bahwa mereka akan keluar dari tempat tersebut. Ada harapan mereka akan dapat bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka kasihi. Harapan yang tidak sia-sia karena segera regu penyelamat memperbesar lubang diameter tadi, ya yang tadi terbentuk tadi, dan mereka menurunkan kapsul penyelamat. Nah, 40 hari kemudian atau 68 hari ya sesudah mereka mengalami musibah itu, satu persatu para pekerja tersebut berhasil dikeluarkan dengan selamat dari tempat mereka selama ini terjebak. Nah saudara, ketika mereka melihat terang itu, muncul suatu pengharapan. Nah demikian juga Bapak Ibu, terang pengharapan yang samalah yang Tuhan Yesus kemukakan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12. Di sana dikatakan Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Saudara-saudari, Bapak Ibu, saudara-saudari, bagi kita yang mungkin kalaupun ada saat ini kita mengalami kesukaran yang berat, tantangan yang berat seperti keadaan kegelapan tadi, saudara, Tuhan Yesus telah hadir dalam kehidupan kita. Amin. Untuk memberikan pengharapan bahwa tidak untuk selama-lamanya engkau berada dalam kegelapan itu. Amin.
Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Apapun yang hari ini engkau alami, engkau sedang hadapi, terasa berat. Terasa seperti sedang berada dalam kegelapan. Peganglah firman Tuhan dengan iman, yakinkan saudara. Apabila saat ini saudara sedang terperangkap oleh kesukaran yang sangat berat, dan saudara seakan-akan sedang terjerumus ke dalam kegelapan yang sangat pekat, peganglah firman Tuhan tersebut dengan iman. Dialah terang dunia. Dialah pemberi pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus datang untuk memberikan terang pengharapan bagi kita. Dan yang ketiga, Ia datang ke dunia untuk memberi kehidupan kepada umat manusia. Next ya, di sana dikatakan tadi ayat 12, Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan." Nah, kembali di sini, kata kehidupan bukanlah kata hidup bios. Nah, berulang kali nih kan, 2 minggu yang lalu sudah dijelaskan. Kata yang dipakai di sini bukan kata bios, yang dari sana ada kata biologi, biografi, ya bioskop. Bukan. Hidup bukan yang hanya sekedar hidup, tetapi kata yang dipakai di sini adalah zoe. Berbeda hidup yang hanya sekedar hidup dengan zoe, hidup yang penuh dengan makna. Hidup yang berlimpah dengan kebahagiaan. Hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hidupnya zoe. Ini sangat berbeda Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Kehidupan yang penuh dengan makna, kehidupan yang limpah dengan kebahagiaan. Nah, orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dialah yang akan mengalami hidup yang penuh dengan makna, hidup yang limpah dengan kegelapan, karena hidupnya tidak lagi berjalan dalam kegelapan, hidupnya bukan lagi hidup yang sia-sia, sebaliknya hidupnya adalah hidup yang benar-benar hidup. Nah, ini saya agak berbeda sedikit dari apa yang disaksikan oleh Pak Bambang. Saya mau memberi kesaksian tentang diri saya sendiri pribadi, karena saya percaya inilah hidup yang bermakna tadi. Ketika hidup di dalam Tuhan, ya luar biasa kebahagiaannya itu saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya seminggu yang lalu kan saya seperti yang saudara tahu, saya pergi ke Batam. Saya jauh-jauh hari ketika diumumkan di bulan Februari ada pertemuan regional di kota Batam. Nah, harus ikut. Saya udah bilang sama ketua regionalnya Pak Antoni, Pendeta Antoni yang pernah khotbah di sini. Saya bilang, saya tidak ikut Pak. Kenapa saya tidak ikut? Saya tidak punya uang. Terus terang aja saya bilang. Saya bilang, Pak, saya tidak punya uang. Kalau gereja Tebing Tinggi mau dibebankan untuk tiket saya, tidak ada Pak. Sedangkan benih aja, apa iuran awal tahun aja Pak. Untuk beli tiket itu udah dapat Pak. Saya bilang. Daripada saya pergi ke sana, udahlah Pak, jangan. Saya bilang. Daripada ke sana Pak, nggak ada uang Tebing Tinggi Pak. Nggak usah lah, saya nggak usah ikut lah pertemuan tersebut. Saya bilang, uang Tebing Tinggi nggak ada. Lalu Pak Antoni bilang, ya udah, kamu buat surat ke majelis pusat. Kamu minta supaya majelis pusat menolong kamu untuk membeli tiket pesawat pulang pergi. Ya, saya bilang, Pak Antoni, saya nggak mau minta-minta. Bayangkan saudara, udah minta pinjem uang, belum lunas, udah mau minta lagi. Saya bilang, nggak mau saya Pak Antoni, kalau minta-minta saya nggak mau lagi. Kemarin sudah minta saya pinjam uang ini 180 juta, belum lunas. Masa mau minta lagi. Nggak mau saya bilang udahlah Pak, nggak usah, saya nggak usah pergi. Nggak apa-apa Pak, saya mendengar saja nanti dan mendoakan acara tersebut. Saya bilang, satu, kas Tebing Tinggi nggak ada, memang saya nggak mau ikut. Yang kedua, saya nggak mau minta-minta surat. Minta-minta lagi dan kirim surat ke majelis pusat. Oke, Pak Antoni bilang begitu. Nah, selang berapa waktu, udah mau mulai mendekati hari hanya ini ya kan, 2 minggu kemudian, 2 minggu sebelum hari yang kemarin pergi itu, Pak Antoni telepon saya,
Ya sudah lo Steven, gini saja kamu pergi lo ke Batam, kamu khotbahlah di MDC Medan, ya di satelit yang di Medan Timur, lalu yang di satelit di Laut Dendang. 2 kali khotbahlah kamu ya di ibadah Medan Timur dan Laut Dendang. Itulah untuk tiket pesawatmu. Makanya saya saudara, bukan saya ini kemarin tuh Sabtu saudara, Minggu saya nggak ada ya karena itu tadi demi tiket pesawat tadi saudara. Saya disuruh berkhotbah ya di satelit yang Medan Timur dan satelit Laut Dendang. 2 kali ibadah jam 9 dan jam 11. Ya. Oh begitu ya Pak? Ya sudahlah Pak. Kalau memang Tuhan caranya begitu supaya saya pergi ke Batam, ya sudah saya pergi. Nah singkat cerita, Sabtu saya pergi sama ibu kan ya. Minggu pagi Minggu pagi baru berangkat ya. Minggu pagi subuh jam 5 pagi saya dengan ibu pergi melayani gereja MDC kita yang ada di satelit Medan Timur dan Laut Dendang. Ya, melayani di sana ya karena saya sudah diinformasikan kan bahwa tiket pesawat akan digantikan PK saya, persembahan kasih saya melayani digantikan tiket pesawat. Jadi Pak Antoni sudah bilang begitu. Nah ketika Pak Demi mengajak saya makan, ya kan, biasa selesai melayani kan ajak makan. Nah selesai itu Pak Demi bilang, Pak Pendeta mohon maaf ya, nggak ada PK loh dititipkan sama saya. Oh udah ada Pak, udah tahu, udah memang udah dibilang, jadi nggak usah khawatir. Dia pikir kan pasti ini mungkin nunggu gini ya, kok nggak dikasih. Dia bilang enggak, udah dibilang bahwa tiket pesawat lah gantinya. Jadi nggak usah Pak Pen, udah memang udah dibilang. Oh ya gitu ya Pak, ya oke ya. Nah ternyata saudara, Tuhan Yesus baik saudara. Saya kan udah dibilang bahwa awalnya itu kan nggak akan dapat PK karena untuk beli tiket pesawat, tapi Tuhan Yesus baik. Nah makanya saya bilang apa yang tak pernah dipikirkan oleh mata, apa yang tak pernah dipikirkan oleh pikiran, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan bisa sediakan. Saudara bayangkan ya, saya seumur hidup baru pertama kali khotbah di Medan Timur itu, baru 1 kali itu. Selesai saya melayani, seorang jemaat mendatangi saya, Pak terima kasih pelayanannya ya. Saya disawerin saudara, diberikan PK saudara, sama jemaat yang saya tidak kenal, yang saya tidak tahu, dan baru kali itu bertemu. Gak kenal belas, saya gak kenal, gak pernah bertemu orangnya, mukanya pun saya gak pernah lihat. Tapi dia datangi saya, salam, Pak selamat melayani, terima kasih. Saya waktu lihat itu, saya bilang, kamu dikasih berkat Tuhan ini, saya bilang. Bilangnya nggak ada kan, ruangnya. Nah saudara, makanya saya ini mau sampaikan juga, kalau ada pendeta tamu diundang di sini, saudara udah Tuhan suruh jamaah kasih ya, saudara harus salam. Itu berarti pendetanya membutuhkan, amin. Saudara jangan takut, itu pendetanya, oh Tuhan berarti pakai saya ini memang, karena pendetanya ini lagi membutuhkan, begitu. Dan puji Tuhan saudara, itu saya nggak kenal, nggak tahu, nggak pernah, baru itu bertemu. Dia pulang salami saya, ibu-ibu, dia salami saya, Pak terima kasih pelayanannya. Luar biasa Mi. Saya mikirnya gini kan, kalau saya pulang pergi tebing Medan, oke lah tiket pesawat dibayarin. Tol kan gak bayar sendiri saudara. Ya kan, berarti tol saya bayar sendiri, bensin saya bayar sendiri, kan gitu kan. Ya bukan murah kan, tol tebing Medan kan paling gak 100 lebihan kan pulang pergi, belum lagi bensinnya. Tapi Tuhan kasih saudara. Ibu itu tadi, saya bilang, kok Tuhan Yesus baik kali ya. Yang kemudian gak berapa lama sekretarisnya Pak Antoni WA lagi, kirim slip bukti transfer, terima kasih pelayanannya. Loh dapat lagi saudara. Saya kira gak dapat karena diganti tiket. Oh saya bilang sama ibu, ini mungkin Bapak itu pengertian. Kan bayangin saudara, saya dari sini kan naik mobil sama tol, bensin sama tol. Lalu kan saya dari Medan itu ke Kuala Namu kan naik kereta api. Itu kan pulang pergi lumayan kan, 60-an satu orang kan. Oh mungkin Pak Antoni mikir kayak gitu karena mobil saya tinggal di gereja kan, karena saya biar bisa enak kereta api, lama kelamaan di bandara besar bayar parkirnya saudara. Jadi saya tinggal di gereja aja. Oh mungkin Pak Antoni ingat itu
Karena kita mungkin naik biaya ini, naik kereta api, mungkin digantilah uang transportnya aja. Wah, dalam hati saya, puji Tuhan Mi, nggak jadi pakai uang sendiri rupanya. Tuhan sudah sediakan lewat yang ibu itu, ya kan? Lewat yang kemudian dari gereja tadi. Yang kemudian, ya puji Tuhan lah Mi, ya puji Tuhan. Nah, Bu Isinap kan mau ikut ke Batam. Bu Isinap ke Batam, hutang dulu dia, uangnya nggak ada, tapi dia pengen sekali ya. Itu hamba Tuhan tuh saudara, kan melayani Bapak Ibu saudara-saudara itu kan habis tenaga pikiran juga kan, butuh refreshing saudara. Bu Isinap mau ikut, tentu dia harus bayar tiketnya sendiri, karena yang ditanggung, yang tadi tuh tiket saya itu hanya saya ya kan yang pergi. Bu Justinop juga tidak ditanggung hotelnya selama di Batam, hanya saya saja. Nah ini menarik lagi ya, selesailah khotbah, Minggu kami nginaplah di tempatnya itoknya ibu. Ya Minggu ya Mia, selesai khotbah langsung ke sana. Pak Antoni tanya, Steven, kamu di mana? Saya di rumah saudara aja, karena dikasih hotel, tapi hotelnya itu ada sama pendeta lain. Jadi saya bilang, saya sama istri saya aja lah Pak, di tempat rumah jemaat saja, saya bilang. Nah, jadi kami di rumah itoknya ibu, di sana kami menginap. Nah, Senin baru akan berangkat ke Batam. Nah Senin itu, nah itu lagi Tuhan tuh baik. Tuhan jamah itoknya ibu, tok ya kasih untuk pegangan nanti untuk jaga-jaga di sana. Tuhan Yesus baik lagi saudara. Rupanya tadi udah mikirin bakalan bensin ini, ternyata dikasih. Itulah mujizat Tuhan saudara. Nggak ada dibilang cuma tahu kami mau pergi aja. Kami memang singgah mau tidur saja, besok mau pergi. Dia kasih untuk bisa ada pegangan. Puji Tuhan saudara. Itu saya melihat, wah Tuhan Yesus itu baik sekali loh. Yang nggak disangka-sangka, yang nggak dipikir-pikirkan, yang nggak ada pun timbul-timbul di pikiran itu dikasih. PK saya udah menganggap bahwa saya tiketnya saja nggak akan mungkin dikasih, ya sudah saya legowo, tapi dikasih. Nah yang kemudian ini benar-benar sepanjang minggu ini luar biasa. Yang ditanggung tiket pesawat itu hanya saya, karena dari khotbah tadi. Yang kemudian hotel hanya saya. Jadi Bu Istinop ini dalam tanda kutip bangku tempel lah ini, tumpangan lah ini ya kan, yang numpang dia. Saudara dia kan nggak ikut dia kan gitu ya. Nah tetapi Tuhan itu ajaib. Karena gini ya, satu pesawat pun saya sama Bu Istinop, tapi kursinya berbeda. Karena tiket saya kan dibelikan oleh MDC Medan. Jadi ada bareng Pak Antoni, ada bareng Pak Madi, Gembala Padang Sidempuan. Nah ibu ini terpisah. Ya duduk di belakang dia, seatnya beda. Di dalam nggak apa-apa ya, karena dia ikut kan. Baru membeli tiket kemudian, saya udah di check in kan bareng sama itu ya. Jadi, nah ajaib Tuhan ya. Nah Bu Istinop bertemu dia dengan siapa? Teman-teman waktu di Batam, Pak Budi ya Mia namanya ya. Pas duduk di sebelah Bu Istinop. Nah Pak Budi ini dulu adalah jemaat di GKPB MDC Batam. Makanya kenal sama Bu Istinop. Berbincang-bincanglah Bu Istinop dengan suami dan istri itu. Mereka bilang nanti setelah turun pesawat kita ketemu ya. Karena saya berpisah duduknya kan, ketemu nanti suami istri katanya. Nah selesai itu kami turun, kami bersalaman lah. Ya. Lalu saya diantarkan ke hotel. Nah Ibu Istinop, puji Tuhan loh, kan ingat loh di Batam nggak dapat hotel kan, ya kan? Ini yang ikut numpang aja dia ke sana dengan uang biayanya sendiri, saudara. Tetapi puji Tuhan, selama Ibu Inop di sana banyak banget yang baik, saudara. Banyak banget yang baik. Ya, kalau saya udah pasti aman lah 100% di hotel, nggak usah dipikirin makan minumnya dari pagi siang sore malam nggak usah dipikirin. Bu Istinop, tapi Tuhan Yesus itu baik. Ya. Bu Istinop banyak kali yang nawari, Bu Istinop udah tidur di sini, Bu Istinop di sini. Bahkan ada yang bilang, udah Bu Istinop tidur di apartemen yang ini katanya. Ya Bu Istinop, wah saya melihat, wah Tuhan Yesus baik banget. Tuhan Yesus baik banget. Saya udah khawatir kemana lah nanti Bu Istinop ini. Ternyata wah Tuhan pelihara selama ada di sana. Dan yang kemudian, nah ini saudara, saya sama Bu Istinop udah siapkan budget. Paling mahal 500.000 lah. Tidur di hotel lah, udah di Batam jauh-jauh kan, udah bayar tiket sendiri, masa bisa-bisa terus. Bu Istinop WA-an sama anak bau saya. Ya, anak bau saya ini perempuan lah, namanya Reta, Mak Hans. Mak Hans, tolong
seminggu sebelumnya Bu Justina udah WA-an, carikan hotel-hotel yang ini gitu kan, yang sesuai dengan budget lah. Dia bilang, Ibu Justina bilang terakhir, Mak Hans, kan harga hotelnya itu 700.000. Ibu Justina bilang, dari kami 500.000, dari Mama Han 200.000 lah ya. Maklum saudara, budget minim saudara, sedangkan ke sana aja anugerah. Jadi Ibu Justina begitu bilang, dia nggak ada balas saudara. Ya udahlah, mungkin lagi sibuk. Kemudian esok harinya dia langsung bilang, Opung, dia manggil Opung ya, karena anaknya nemburu saya dia kan, saya Opung na poso lah istilahnya gitu. Dia tiba-tiba langsung ya ke Ibu Justina, Pung, udah di booking ya untuk di KTM Resort 2 hari katanya. Udah di booking dan dibayarin saudara. 2 hari saudara. Dan yang luar biasanya untuk kesana kemari Tuhan pelihara, nggak keluar uang sepeser pun. Kenapa? Banyak orang baik yang rebutan mau ngantar, sampai bingung saya, sungkan saya yang mana mau ngantar ini. Anak bau saya mau ngantar, kawan-kawan di gereja mau ngantar, yang itu mau ngantar, Pak Budi mau, aduh udahlah bingung saya. Terakhir udahlah sama anak bau aja lah, karena kan saudara belum pernah ketemu. Jadi saudara selama ada di sana saya nggak ada keluar uang saudara. Ajaib kali Tuhan itu saudara. Saya sampai sedih-sedih sama Bu Justina. Aduh luar biasa ya. Yang awalnya itu udah, ya aduh Tuhan udahlah pakai uang ini. Ya gak ada keluar uang saudara. Gak ada keluar uang. Bahkan untuk kesana kemarinya, ya dijemput, diantar. Udah kayak manajer saya, kayak Pak Philip saya. Padahal enggak ya kan saudara. Kemana-mana saya. Dari Batam Center ke Sekupang itu sekitar 40 menit diantar. Besoknya saya mau ke Batam Center, dijemput dari Sekupang sana saudara. KTM Resortnya kan di Sekupang, jauh saudara, di ujung pulau gitu ya kan. Makanya dekat laut dia kan, bagus dia. Di sana di KTM Resort. Pulang pergi diantar, dijemput. Bahkan sampai mau ke bandara pulang besoknya pagi dijemput lagi saudara. Dan dibawa jalan-jalan, mau pulang besok ke bandara diantar saudara. Dan yang terakhir saudara, saya mah tulus-tulus aja lah sama Bu Justina ini. Kami aja udah dibeliin hotel, udah bersyukur, dibeliin resort itu, tinggal di resort itu 2 hari aja, udah bersyukur banget lah. Udah puji Tuhan, terima kasih. Pulang-pulangnya dikasih lagi oleh-oleh. Dan yang kemudian saudara, tiket Bu Justina pulang pergi, itu kan nilainya kurang lebih 2 jutaan. Ya, sebelum pulang, saya dipanggil. Pung, selamat jalan ya Pung, hati-hati di jalan. Disalamin saya saudara. Habis disalami, nilai nominalnya sama tiket ibu pulang pergi saudara. Aduh, saya waktu dapat terima itu mau nangis saudara, mau nangis bener. Sedih banget ya Tuhan, kok baik kali Tuhan. Gak ada keluar uang sepeser pun saudara. Semua pulang pergi penginapan sampai hari ini. Ibaratnya itu lebih, bukan kurang saudara. Saya waktu bilang itu saya percaya gini, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu ajaib, berjalan dengan Tuhan. Nah saudara, waktu kita sharing-sharing juga dengan teman-teman di sana di Batam itu, ya kami mau pembangunan gereja, hidup mereka paling sederhana loh. Tapi begitu kami bilang mau bangun gereja, ditransfer. Ada 2 orang yang transfer untuk pembangunan gereja kita. Walaupun nominalnya bukan nominal yang wah, tapi mereka orang-orang yang sederhana, tetapi ketika sharing, oh ya kami mau memberkati. Jadi saudara, perjalanan selama di Batam itu kehidupan yang benar-benar bermakna, yang saya bilang Tuhan Yesus ajaib saudara. Tuhan Yesus ajaib. Saya sama Bu Justina di sepanjang jalan, kami nangis saja saudara. Kok Tuhan baik banget ya, baik sekali. Kami bisa menikmati liburan tanpa keluar uang sepeser pun. Gak keluar uang. Ibaratnya balik modal bahkan lebih saudara. Ya bahkan dikasih tempat yang terbaik. Saudara, banyak orang yang mungkin punya uang. Tapi untuk punya hati gak semua orang, betul? Mungkin banyak orang yang kaya, mungkin banyak yang lebih kaya daripada saudara saya itu, banyak kali, mungkin ribuan di Batam itu. Tapi untuk yang punya hati, belum tentu saudara. Dan saya bersyukur sekali Tuhan jamah hatinya. Ya, saya percaya Tuhan yang jamah, betul? Kalau enggak Tuhan, saya bisa menggerakkan hati saudara.
Saya pun baru bertemu dengan Mama Hans ini baru 2 kali aja. Yang dulu sekali sama yang ini sekali. Dan mereka bukan orang yang kaya super gitu, enggak, sederhana biasa saja. Tetapi saya luar biasa di situ. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari. Di sini kehidupan menjadi bermakna. Amin. Kehidupan menjadi bermakna ternyata Tuhan pelihara. Bu Yustina masih ingat saya. Ini masih ingat, ini kesaksian terakhir nih. Bu Yustina bilang, Pi, santai aja, sesuatu yang besar pasti terjadi. Saya kan suka antipati, saudara saya bilang, impian si cebol, saya gituin. Nggak mungkin. Ternyata saudara, benar sesuatu yang ajaib terjadi saudara. Benar saudara, ini benar sekali. Jadi kalau saudara kemarin hilang Pak Pendetanya seminggu, Pak Pendetanya berbahagia sekali saudara. Makanya pulang tadi nangis-nangis saudara, terima kasih Tuhan. Ajaib kali kok Tuhan. Ajaib sekali. Dan doakan Bapak Ibu. Kemarin kami sudah kasih proposal itu. Ke satu ke Pak Budi, yang satu kedua ke Mama Hans. Doakan saudara, doakan. Ingat, yang bisa menyentuh hati Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa. Orang kaya banyak, ya. Tetapi untuk memberi belum tentu. Betul? Ya, jadi saudara mohon doakan. Kemarin kami sudah kasih ke Pak Budi yang beliau adalah manajer daripada Rubicon. Nah, Rubicon Indonesia manajernya. Yang kedua, ini si Mama Ans ini punya klien perusahaan besar Jepang. Doakan, banyak kliennya. Doakanlah saudara. Ingat, bukan karena upaya kita itu nggak akan mungkin bisa mengubah hati mereka, enggak. Tapi kalau Tuhan, saudara, sudah mengubah hati, pasti memberikan. Ya siapa tahu saudara, langsung lunas cicilan kita. Amin. Ya kan? Tahun depan selamat nggak bayar cicilan ruko. Ya kan, nggak ada yang tahu saudara. Ya kan? Amin. Ya, doakan, bantu doa saudara, bantu doa. Sekali lagi, bantu doa, kita dukung dalam doa, ya. Proposal udah dikasih. Kalau yang kemarin ada ngasih 2 orang yang sederhana, tapi itu nominalnya lumayan lah dari semua yang boleh ada, lumayan. Tapi itu orang-orang yang sederhana. Dan doakan yang 2 ini yang sudah kami kasih ya, Bapak Ibu saudara-saudari ya. Saya sebenarnya malu saudara. Tapi saya selalu diingatkan Bu Yustino, Pi, ini bukan untuk kepentingan kita. Saudara, saya tuh kadang-kadang gini, aduh mak, kok banting tulang kali lawak ngasih proposal ini. Mau bertemu mau ngomongnya pun gak enak saudara. Emang enak? Coba saudara, kalau bertemu dengan orang, bantulah gereja kami. Pertama apa dilihatnya? Nah, kalau orang-orang itu apanya ini? Tapi bersyukurnya saudara, ya sejauh ini puji Tuhan, Tuhan jamah. Nah, Bapak Ibu kembali ya. Ya di sini ya. Tuhan Yesus itu memberikan Zoe tadi. Itulah Zoe, kehidupan yang bermakna, melewati proses-proses yang seperti itu. Kalau tadi hanya hidup sekedar hidup, ya udah nggak ada uang, nggak usah berangkat. Itu kan hidup yang sekedar hidup, nggak ada uang, nggak usah berangkat, ya sudah. Tetapi di dalam Tuhan, ya luar biasanya itu Bapak Ibu. Dengan caranya yang ajaib, kok bisa dapat semuanya begitu? Wah, saya di pantainya itu, wah sampai saya nggak mau beranjak kayaknya, enak kali saudara. Ini, waduh, ini anugerah Tuhan lah ini, nggak akan mungkin lah ke situ lagi kayaknya. Kalau dengan uang sendiri saudara, nggak akan. Tapi itu yang mau saya saksikan bahwa Tuhan itu ajaib. Tuhan itu ajaib. Makanya sekarang saya setelah peristiwa ini Bapak Ibu saudara-saudari, saya nggak mau lagi bilang sama Bu Yusinop impian si cebol, nggak mau lagi saya saudara, karena saya sudah bisa melihat Tuhan itu ajaib. Amin. Pertanyaannya, apakah hanya Pak Stephen yang mengalami? Tidak. Amin saudara. Saudara meyakini bentuknya mungkin tidak sama, tetapi saudara pasti bisa juga mengalami hal yang sama. Karena Tuhan yang menjanjikan itu. Engkau akan berjalan dalam mempunyai terang kehidupan, hidup yang Zoe. Hidup yang bermakna, hidup yang berlimpah dengan kebahagiaan. Bukan dengan cara manusia, tapi dengan caranya Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau Yesus datang sebagai terang.
terang yang menghapus kegelapan. Kegelapan di dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan, lewat terang-Mu hidup kami dituntun, dibawa, supaya kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan, dan supaya hidup kami menjadi hidup yang zoe, hidup yang penuh dengan makna, hidup yang limpah dengan kebahagiaan. Bukan sekedar hidup, tetapi benar-benar Tuhan berkarya, beracara, berbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami terus boleh hidup di dalam mengasihi Tuhan, hidup di dalam mengiring Tuhan. Sebab Tuhan Yesus, Engkau sungguh ajaib, sungguh ajaib. Tidak dapat kami mengerti, tidak dapat kami selami, tapi karya-Mu sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menaruh Tuhan sebagai harta yang paling utama, menaruh Tuhan yang paling utama, sebab Tuhan ditempatkan di tempat yang utama sebagai hal yang paling berharga. Maka yang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Kalau kami mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya